wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2104236. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai apa itu pemodelan persamaan struktural. Bahwa SEM bukanlah teknik tunggal dan bukan termasuk salah satu teknik statistik. Ini mengintegrasikan sejumlah teknik multivariat yang berbeda ke dalam satu kerangka penyesuaian model. SEM ini adalah integrasi dari yang pertama teori pengukuran, yang kedua analisis faktor atau variabel laten, yang ketiga analisis jalur, yang keempat regresi, dan yang kelima persamaan simultan. SEM ini adalah kerangka kerja yang mengacu pada sejumlah disiplin ilmu berbeda yang menyatukan teori pengukuran dari psikologi, analisis faktor juga dari psikologi dan statistik, analisis jalur dan epidemiologi dan biologi, pemodelan regresi dari statistik, dan persamaan simultan dari ekonometrik. Dan semua teknik yang berbeda ini berkumpul untuk membentuk pemodelan persamaan struktural sebagai lingkungan pemodelan umum, dan ini juga merupakan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, apa itu pemodelan persamaan struktural berguna untuk pernyataan penelitian? Yaitu yang pertama, melibatkan konstruksi yang kompleks dan memiliki banyak segi yang diukur dengan kesalahan. Yang kedua, hal ini menentukan sistem hubungan, bukan variabel dependen dan serangkaian prediktor. Yang ketiga, fokus pada pengaruh tidak langsung atau dimediasi maupun langsung suatu variabel terhadap variabel lain. Pemodelan persamaan struktural dikenal sebagai yang pertama analisis struktur konvariansi, yang kedua analisis struktur momen, analisis hubungan struktural linear atau LISREL, yang ketiga itu pemodelan kausal. Sekarang, SEM dikenal dengan sejumlah nama yang berbeda dengan literatur yang ada, dan hal ini dapat membingungkan. Terkadang SEM disebut sebagai model analisis struktur covariance. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa dengan SEM kita sebenarnya menganalisis matriks covariance, bukan variabel secara langsung. SEM juga dikenal sebagai analisis struktur momen. Inilah yang memberi nama pada perangkat lunak SEM, AMOS, karena ini merupakan pengakuan atas fakta bahwa SEM yang lebih modern tidak hanya menganalisis covariance, tapi juga berarti momen tingkat tinggi. Ada banyak paket perangkat lunak yang memuat SEM. Yang paling terkenal adalah LISREL yang dikembangkan oleh Carl Joreskov dan Sorborn, salah satu paket pertama yang tersedia. Sekarang masih banyak lagi paket software yang tersedia, yaitu M plus EQS, AMOS R adalah paket gratis. Stata dan banyak dari paket ini memiliki versi yang lebih terbatas dan tersedia secara gratis untuk diunduh oleh siswa dan mencoba melihat mana yang paling cocok. SEM dapat dianggap sebagai analisis jalur dengan menggunakan variabel laten. Sebagian besar konsep dalam ilmu sosial tidak dapat diamati secara langsung. Hal-hal seperti kecerdasan media sosial, kepercayaan, tidak mungkin kita dapat mengukur secara langsung tingkat media sosial atau kepercayaan seseorang, sehingga hal ini menjadikan konsep-konsep ini bersifat hipotesis atau laten, sebagaimana kita merujuk pada konsep tersebut. Jadi, kita dapat mengukur konstruksi kita dengan beberapa indikator. Kita dapat menerapkan model variabel laten, dan hal ini memberikan sejumlah manfaat. Pertama-tama, hal-hal yang diminati untuk dijadikan model dalam ilmu sosial umumnya kompleks dan memiliki banyak segi. Jika kita mempunyai kesalahan acak dan variabel-variabel independen, maka koefisien regresi yang diperkirakan dengan menggunakan variabel-variabel independen tersebut akan dilemahkan. Koefisien tersebut akan lebih kecil daripada koefisien regresi dalam populasi. Secara sistematis lebih kecil dan cenderung ke arah nol. Jadi kita akan meremehkan ukuran dampak dan kita akan gagal menolak hipotesis nol. Itu analisis jalur. Perlu diingat bahwa pemodelan persamaan struktural dapat dianggap sebagai analisis jalur menggunakan variabel laten. Analisis jalur menyajikan persamaan regresi antara variabel-variabel yang diukur. Analisis jalur adalah representasi diagram model teoritis menggunakan notasi standar. Persamaan regresi ditentukan antara variabel yang diukur. Pengaruh variabel prediktor terhadap kriteria atau variabel terikat dapat berupa langsung, tidak langsung, dan total. Selanjutnya, ide, kunci, istilah, dan konsep dalam seni. SEMS. Rencana atau plan. Yang pertama diagram jalur, yang kedua variabel eksogen dan endogen, yang ketiga matriks kemungkinan maksimum, yang keempat batasan parameter, yang kelima model bersarang dan model yang sesuai, yang keenam identifikasi model.
Jadi, hal pertama yang akan dibahas tentang diagram jalur, dan diagram jalur adalah salah satu alasan mengapa pemodelan persamaan struktural sangat menarik bagi banyak ilmuwan sosial dan pada khususnya. Hal ini karena ilmuwan sosial tidak selalu memiliki dasar sehingga diagram jalur adalah cara lain untuk menyajikan informasi yang sama seperti yang bisa kita dapatkan dalam persamaan, tetapi mereka lakukan ini secara visual. Dan itu seringkali merupakan cara yang jelas untuk melihat apa yang disajikan dalam persamaan dibandingkan dengan huruf dan simbol Yunani dan sebagainya. Jika kita menulis dengan diagram jalur dengan benar, maka kita dapat membaca secara langsung antara persamaan dan diagram jalur. Membaca diagram jalur yaitu yang pertama dengan 3 varian kesalahan, yang kedua yang diukur dengan 3 variabel yang diamati atau variabel laten, yang ketiga 2 variabel laten yang masing-masing diukur oleh 3 variabel observasi atau berkoreasi, yang keempat ya 2 variabel laten yang masing-masing diukur oleh 3 variabel observasi, error, kesalahan, atau gangguan. Ketika kita membangun diagram jalur dan sistem persamaan dalam pemodelan persamaan struktural, kita perlu membedakan 2 jenis variabel yang penting, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen atau endogen. Variabel endogen seperti namanya adalah sesuatu yang disebabkan di dalam suatu sistem. Itu adalah variabel yang jika Anda suka panah menunjuk ke dalamnya, itu adalah variabel terikat dalam satu arah lebih ke persamaan. Yang kedua itu variabel eksogen, di sisi lain mirip dengan variabel independen. Dalam terminologi itu adalah variabel yang tidak disebabkan oleh apapun dalam sistem persamaan yang disajikan sebagai SEM. Variabel eksogen variabel dalam beberapa hal tidak disebabkan oleh variabel lain. Atau covariance matrix atau S. Jadi keuntungan mendasar dari penggunaan model persamaan struktural adalah kemampuannya untuk mempresentasikan teori kita sebagai diagram daripada menggunakan notasi yang kita sukai, yang kurang disukai oleh banyak ilmuwan sosial. Fitur lain yang tidak biasa dari SEM adalah bahwa dalam praktik konvensional kami tidak menganalisis data mentah dari variabel yang diamati, namun kami menganalisis matriks variance covariance yang akan menunjukkan S dari variabel yang diamati. Secara umum merangkum S sebagai matriks covariance dari variabel yang diamati dengan menentukan struktur dasar yang lebih sederhana. Jadi kita akan menentukan model yang dalam beberapa hal lebih sederhana daripada sekedar memproduksi S. Dan model kita SEM kita dalam hal ini struktur dasar yang lebih sederhana akan menghasilkan matriks covariance variance tersirat. Cara lain untuk menggunakan kemungkinan maksimum dalam SEM adalah tidak hanya dalam memperkirakan parameter yang tidak diketahui, tetapi juga menggunakan kemungkinan maksimum. Jika kita mengambil log kemungkinan untuk model tersebut, maka kita dapat menggunakannya untuk menguji beberapa cocok model kita dibandingkan dengan beberapa alternatif yang lebih atau kurang ketat, sehingga kemungkinan maksimum digunakan dalam 2 cara dalam SEM. Yang pertama adalah untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui, dan yang terikat dengan hal tersebut adalah penggunaan kemungkinan log untuk menilai seberapa cocok model tersebut dengan data yang diamati. Faktor konfirmatori. Berbicara mengenai gagasan umum tentang bagaimana kita mengukur konsep menggunakan variabel laten, dan akan membandingkan 2 pendekatan dalam menggunakan variabel laten untuk mengukur konsep. Yang pertama adalah cara utama yang lebih konvensional dalam sejarah untuk melakukan hal ini dengan menggunakan analisis faktor eksploratif, dan saya akan membandingkannya dengan pendekatan analisis faktor konfirmatori yang lebih modern. Beberapa cara yang dilakukan untuk menyelesaikan dan memperkirakan model faktor konfirmasi yaitu yang pertama mengukur konsep menggunakan variabel laten, yang kedua analisis faktor eksplorasi atau AFI, yang ketiga yaitu analisis faktor konfirmatori atau CFI, yang keempat yaitu memperbaiki skala variabel laten. Kemudian struktur rata-rata, kemudian indikator formatif, dan pembagian barang, serta faktor tingkat tinggi. Prosedur analisis faktor konfirmatori yang lebih modern memiliki beberapa sifat menarik jika dibandingkan dengan EFA. Jadi model faktor eksploratif disebut juga dengan model tidak terbatas, model faktor atau analisis faktor tidak terbatas, karena seperti yang akan kita lihat ketika kita melihat CFA, dan CFA memang membatasi matriks variance covariance, sedangkan EFI tidak melakukan hal ini. EFI atau analisis komponen utama adalah teknik serupa yang menemukan muatan faktor yang lebih baik memproduksi korelasi yang diamati antara variabel yang diamati. Kita dapat membandingkan pendekatan analisis faktor eksploratif ini dengan pendekatan konfirmatori, sehingga analisis faktor konfirmatori juga disebut sebagai model faktor terbatas karena tidak seperti EFA. Pendekatan ini memberikan batasan pada parameter model sehingga
tidak dapat dirotasi. Anda tidak dapat merotasi solusi, hanya ada satu solusi untuk CFA dan perbedaan utama antara CFA dan EFI sekarang adalah kami menentukan model pengukuran. Batasan parameternya adalah yang pertama, CFA menerapkan batasan pada parameter atau karenanya model atau faktor dibatasi. Yang kedua yaitu pembebanan faktor ditetapkan 0 untuk indikator yang tidak mengukur faktor tersebut. Yang ketiga, teori pengukuran dinyatakan dalam batasan yang kita tempatkan pada model. Memperbaiki parameter yang telah mengidentifikasi model dapat menguji kesesuaian model a priori. Model pengukuran hingga model struktural. Di video sebelumnya kita melihat bagaimana kita dapat menggunakan model variabel laten secara khususnalis faktor konfirmatory untuk menentukan apa yang kita sebut model pengukuran, yaitu bagian pengukuran dari model persamaan struktural. Model persamaan struktural yang sangat sederhana hanya memperluas regresi jalur antara dua variabel laten. Model alternatif yaitu yang pertama, jika model Anda cocok, Anda akan tergoda untuk menyimpan bahwa model tersebut adalah model yang sebenarnya. Yang kedua, godaan ini harus dihindari. Yang ketiga, banyak mekanisme membagikan alternatif yang dapat menghasilkan data observasi. Sekarang kita telah melihat bahwa proses yang kita ikuti dalam pemodelan persamaan instruksi adalah untuk menentukan model pengukuran, mendapatkan model yang pas, lalu melihat estimasinya, jalur regresi antar variabel laten yang kita gunakan untuk menguji teori. Kemudian periksa kecocokan model struktural dan jika cocok maka kita akan katakan model kita cocok dengan data dan kita mempunyai teori yang didukung oleh data. Nah, hal itu mungkin membawa kita kepada kesimpulan dan itu kita mempunyai model yang sebenarnya. Ini adalah model penghasil data yang benar, namun kita harus melakukannya dengan sangat berhati-hati dalam menghindari godaan untuk membuat kesimpulan yang kuat. Jenis model dengan observasi. Terdapat banyak potensi pembangkit yang berbeda mekanisme. Di sini kita memiliki bivariat sederhana, regresi, satu variabel laten, pengukuran kepercayaan sosial terhadap satu variabel laten mengukur kepercayaan politik, dan ini menggunakan data dari survei sosial Eropa. Dan Anda bisa melihat bahwa dari statistik kecocokan ini adalah model yang cocok dan kami memiliki model yang signifikan. Selanjutnya, model rekursif dan non-rekursif. Model rekursif adalah model di mana semua efek sebab akibat bersifat satu arah dan gangguan tidak berkorelasi. Model rekursif selalu diidentifikasi sederhana dan memperkirakan. Model non-rekursif berisi efek satu putaran umpan balik atau timbal balik. Model non-rekursif lebih fleksibel namun dapat menimbulkan masalah dalam identifikasi. Hanya karena suatu model teridentifikasi tidak berarti estimasi parameternya benar. Estimasi jalur timbal balik yang konsisten memerlukan beberapa asumsi yang ketat dan seringkali tidak masuk akal untuk dipenuhi. Misalnya variabel eksogen yang digunakan untuk mengidentifikasi. Selanjutnya, regresor endogen (OLS) mengasumsikan error time tidak berkorelasi dengan prediktor. Korelasi dapat muncul dari variabel yang tidak teramati dan dari hubungan sebab akibat yang simultan. Untuk menafsirkan B sebagai akibat sebab akibat diperlukan variabel instrumental untuk X1. Variabel instrumental yaitu variabel yang memasukkan variabilitas eksogen ke dalam regresi endogen untuk secara langsung menyebabkan regresi endogen tetapi bukan hasilnya. Model mediasi yaitu salah satu jenis model utama yang akan digunakan oleh para analisis untuk model persamaan struktural adalah untuk jenis model mediasi. Seseorang dapat memperkirakan model mediasi dalam pemodelan lainnya kerangka kerja, tetapi SEM sangat cocok untuk model mediasi. Efek langsung tidak langsung total. Model OLS menghasilkan efek langsung dari prediktor, namun seringkali kita tertarik pada dampak tidak langsung dan total serta dampak langsung. Misalnya memperoleh gelar dan meningkatkan pendapatan. Apakah hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan atau produktivitas? Standar untuk jalur yang dimediasi yaitu yang pertama, pendekatan parametrik adalah metode delta. Yang kedua, mengasumsikan koefisien normal. Yang ketiga, bisa juga menggunakan bootstrapping non-parametrik. Yang keempat, yaitu pengambilan sampel ulang dan penggantian dari data sampel menghasilkan distribusi sampling empiris. Kelima, yaitu perlu menggunakan data mentah bukan matriks kovariansi, yaitu contoh penghasilan kepercayaan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendekatan baru dalam mediasi yaitu yang pertama, pendekatan yang dipertimbangkan di sini terbatas dan pada mediator berkelanjutan. Yang kedua, tidak menghasilkan perkiraan efek sebab akibat, hanya menguraikan covariance. Yang ketiga, yaitu pendekatan yang lebih baru berdasarkan kerangka hasil kontrafaktual atau potensial.
Pemaparan materi dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.